Benih Rahasia episode 18. Kembali ke kamar presidensial, Satya memastikan Shira pingsan di kamar mandi. Seperti yang diduga, ia mulai mencongkel kunci kamar mandi, karena ia tidak berani meminta bantuan dari pihak hotel. Saat itu, ia mencongkel pintu kamar mandi dengan alat sebelum pintu masuk kamar mandi didobrak. Kemudian, sosok yang marah datang. Saat itu, Kenzo tampak seperti setan yang sedang mengunjungi Satya. Sebelum lelaki tua yang licik itu sempat bereaksi, Kenzo menghentakkan kakinya ke arah Satya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Setelah dia mengusir Satya, sang manajer segera menyuruh karyawannya untuk membuka kunci pintu kamar mandi atas instruksi Kenzo, karena Shira telah kehilangan kesadaran di kamar mandi. Para karyawan kembali dengan tergesa-gesa dalam waktu semenit setelah membawa kunci sebelum membuka kunci pintu kamar mandi dan mendapati seorang wanita yang tampak acak-acakan bersandar di dinding. Meskipun wajahnya yang pucat terkena cahaya lampu, kecantikannya tetap memukau. Shira, Kenzo memanggilnya dengan cemas sebelum dia menggendongnya dari lantai. Pada saat yang sama, Satya akhirnya mengenali Kenzo. Setelah itu dia terjatuh ke lantai karena terkejut dan tidak percaya bahwa dia telah mencoba menyakiti wanita itu. Sebelum Kenzo pergi bersama Shira, dia memberi perintah dingin kepada manajernya. "Aku ingin kamu membuat laporan polisi dan menahan orang ini." Manajer itu segera menyuruh karyawannya menahan Satya sementara ia pergi menghubungi polisi. Di sisi lain, Shira merasa lega saat mencium aroma yang familiar dari lelaki yang menggendongnya. Lalu ia pun melingkarkan lengannya di leher lelaki itu erat-erat untuk mengurangi rasa perih yang dirasakannya. Meski begitu, Kenzo tidak pergi bersama Shira dan malah membawanya ke kamar lain. Setelah ia membaringkannya di tempat tidur dengan lembut, Shira menolak untuk melepaskannya, karena ia tahu Kenzo lah yang menggendongnya sebelum ia membuka matanya yang indah dan berkaca-kaca. Saat bertemu pandang dengan Shira, Kenzo merasa napasnya tercekat. Meskipun ia tahu ia seharusnya tidak memiliki perasaan ini saat ini, mustahil bagi pria manapun untuk tidak tergoda saat melihat Shira saat itu. Ketika Shira mulai sadar kembali, ia meringkuk dalam selimut dengan rambut terurai acak-acakan setelah tahu bahwa ia aman. Meski begitu, efek obat itu masih menyiksanya tanpa henti. Saat memperhatikan Kenzo, dia merasa pikirannya melayang sebelum dia tiba-tiba merasa ingin memeluknya. Bisakah kamu memelukku?" Shira merasakan dingin dan panas membara secara bersamaan, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Mengetahui bahwa Shira menginginkannya, Kenzo mengulurkan tangan untuk menariknya ke dalam pelukannya sebelum memeluknya erat-erat. Sementara itu, Shira mendongak untuk mengamati alis dan hidung pria itu yang dipahat. Dari sudut pandangnya, ia dapat melihat tatapan lembut di mata pria itu, dan tatapan itu memanggilnya. Tatapan Kenzo terasa seperti sentuhan lembut di hati Shira sebelum sifat impulsifnya membuatnya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Detik berikutnya, Shira duduk dan memegang wajah Kenzo sebelum mencium bibirnya. Pada saat yang sama, Kenzo menjadi tegang. Apakah dia mencoba menggunakan aku sebagai penangkal efek obat itu? Tetap saja, dia tahu bahwa semua yang terjadi bukanlah sesuatu yang Shira akan lakukan dengan sukarela karena dia tidak berpikir secara rasional, jadi Kenzo tidak perlu senang akan hal itu. Bahkan, Shira mungkin menyesali apa yang terjadi saat ia sadar kembali. Namun, penolakan Shira menguji pengendalian diri Kenzo. Ketika ia mencicipi bibir Shira,
ia merasa kendali dirinya hilang sepenuhnya sebelum ia meraih pinggang ramping Shira dengan lengannya yang kuat. Kemudian, Kenzo menarik Shira ke arahnya dan memimpin sebelum mereka berdua jatuh ke tempat tidur. Ciuman itu membuka kotak Pandora, dan tidak ada cara untuk menghentikannya sekarang. Meski begitu, Kenzo tidak benar-benar mencoba melakukan apapun pada Shira. Saat Shira masih linglung, Kenzo menggendongnya dan menuju ke kamar mandi sebelum membaringkannya di bak mandi. Karena saat itu malam musim panas, airnya lebih dingin dari biasanya. Saat itu, tubuh Shira terbenam di dalam air saat ia menyandarkan kepalanya di tepi bak mandi dan mengerang lemah. Sekarang setelah akal sehatnya mulai kembali, dia mendongak sebelum pikirannya kosong sesaat. Setelah kembali sadar, Shira merasa sangat malu hingga ingin menghilang. Apakah aku baru saja menciumnya dengan paksa? Bahkan, dia juga ingat dirinya mencoba menawarkan dirinya kepada pria ini. Apakah kamu akhirnya sadar? Kenzo berdiri di dekat bak mandi sambil menatapnya dengan ekspresi khawatir. Meskipun begitu, dia merasa perlu mandi air dingin juga karena tubuhnya terasa sangat panas saat itu. Kenzo tidak akan sanggup melihat Shira keluar dari kamar mandi setelah digoda olehnya waktu itu. Di sisi lain, Shira mulai membuat hubungan tentang mengapa ia berakhir di ranjang lelaki tua itu setelah ia sadar kembali. Semuanya berawal dari pesan teks yang ia terima, dan ia dibius di gang tempat ia seharusnya bertemu lelaki itu sebelum ia terbangun di ranjang. Jelaslah bahwa dia dikirim ke lelaki tua itu. Pada saat ini, Shira memeriksa apakah dia masih mengenakan semua pakaiannya sebelum menghela napas lega. Terima kasih, dia mendongak dan mengucapkan terima kasih kepada pria yang berdiri di pintu masuk kamar mandi. Jika Kenzo tidak bergegas menyelamatkannya, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Mengapa hal seperti ini terjadi? Siapa yang memberimu obat bius sebelum mengirimmu ke ranjang pria ini? Ada ekspresi kesal di mata Kenzo. Mengapa dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik? Sementara itu, Shira mendesah sebelum berdiri dari air. Namun, ia segera duduk kembali di bak mandi karena air telah membasahi pakaiannya dan memperlihatkan bentuk tubuhnya sepenuhnya. Bisakah kamu ambilkan sesuatu untukku ganti baju? Shira menatap Kenzo dengan pandangan memohon. Kemudian, Kenzo pergi memanggil petugas kebersihan untuk menyiapkan pakaian Shira sebelum meninggalkan kamar mandi, mempersilakan Shira mandi sebelum berganti pakaian baru. Ketika ia keluar dengan gaun krem dan rambut sebatas pinggangnya terurai, Kenzo yang berada di sofa, tertegun sebelum ia diam-diam bersukacita karena tidak terjadi apa-apa padanya malam ini. Saat itu, Shira mendengar nada dering notifikasi. Karena itu, ia menjadi tegang dan duduk di sofa, mengambil ponselnya untuk membaca pesan baru, yang mengancam. Shira, lebih baik kau berpura-pura tidak terjadi apa-apa malam ini, atau kau akan menerima akibatnya. Aku sudah memperingatkanmu. Pikirkan anak kita. Pesan kedua bahkan lebih membingungkan. Kebencian terpancar di kedalaman mata Shira. Jadi, ini dia si brengsek yang menipuku di sini. Di mana si brengsek itu? Shira bertanya pada pria itu. Mungkin sedang dalam perjalanan ke kantor polisi. Shira berjalan ke arah tempat tidur dan menelepon resepsionis, lalu bertanya saat resepsionis mengangkat telepon, apakah si brengsek itu sudah dikirim ke kantor polisi? Nona, Anda korbannya sekarang, kan? Polisi sedang dalam perjalanan sekarang. Petugas keamanan kami sedang bersama pria itu.
Di mana ruang keamanan? Tanya Shira. Lantai 3. Shira menutup telepon dan berbalik untuk menatap pria itu. Terima kasih untuk malam ini, Presiden Wiharja. Aku punya urusan yang harus diselesaikan, jadi aku pergi dulu. Dengan itu, Shira membuka pintu, berniat untuk segera pergi. Namun, pria di belakangnya melangkah mendekat dan mengikutinya. Ketika Shira masuk ke dalam lift, pria itu juga mengikutinya. Mata hitamnya tertuju padanya saat dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Shira tidak ingin membuat keributan, jadi dia mengacak-acak rambutnya sambil berkata, "Tidak apa-apa, hanya sedikit nasib buruk. Seseorang berencana melawanku." Kenzo melihat bahwa Shira tidak ingin membicarakannya, dan entah mengapa ia merasa marah. Tangannya yang besar mencengkeram pergelangan tangan Shira sambil bertanya sekali lagi, "Shira, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa kamu mau dipermainkan oleh pria ini?" Tentu saja, Shira tidak ingin seluruh dunia tahu bahwa ayah putranya adalah seorang gigolo yang hina dan tidak tahu malu. Oleh karena itu, dia mengangkat matanya yang jernih dan tenang untuk menatap pria itu. "Jangan tanya. Aku tidak ingin membicarakannya." Ketika Shira selesai berbicara, mereka telah tiba di lantai 3, dan dia melepaskan pergelangan tangannya dan berjalan menuju ruang keamanan. Tepat saat itu, di ruang keamanan, Satya sedang ribut-ribut mencari pengacaranya, gugup saat mendorong 2 orang penjaga keamanan. Ketika melihat Shira, dia ketakutan dan mengalihkan pandangan karena malu. Shira benar-benar ingin menikam orang tua ini sampai mati. Tetapi orang yang paling pantas mati adalah si brengsek di balik layar. "Biarkan dia pergi. Aku tidak akan menuntut pertanggungjawabannya," kata Shira kepada petugas keamanan itu sambil menggertakkan giginya. Semua orang yang hadir terkejut. Satya melotot ke arah petugas keamanan itu dengan malu dan tersipu, berniat untuk pergi secepatnya. Tiba-tiba, sebuah kaki panjang menghantam pinggangnya, memaksanya jatuh ke tanah. Detik berikutnya, seseorang telah menginjak punggungnya tanpa ampun sehingga wajahnya kembali menyentuh lantai setelah ia mencoba untuk bangun. "Aduh," Satya merengek. "Siapa yang mengizinkanmu pergi?" Kenzo tidak punya sedikit pun niat untuk melepaskannya. Shira menoleh ke arah Kenzo. Mengingat ancaman yang dikirim si brengsek itu, dia berjalan ke arah Kenz dan berkata, "Biarkan saja dia pergi." "Shira, tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu jika aku tidak bergegas ke sini?" Wajah tampan Kenzo menunjukkan ekspresi yang mengerikan, dan tatapannya dingin dan tajam seperti pisau saat dia menatapnya. Shira tentu tahu itu. Dirinya korbannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Akan tetapi, dia ingin lebih melindungi putranya, sehingga dia tidak ingin si brengsek dari 5 tahun lalu itu muncul di hadapan putranya dan menghancurkan dunianya yang damai. Orang tua mesum ini hanya bagian dari pekerjaannya. "Kenzo, masalah ini menyangkut diriku, jadi aku berhak membuat keputusan." Setelah itu, Shira berjalan di depannya dan mendorong kakinya. Di bawahnya, Satya berkeringat deras, dan dia berlari keluar pintu dengan tergesa-gesa. Sungguh malam yang sial baginya untuk bertemu Kenzo dari semua orang. Kenyataannya, dia hampir mati. Shira memperhatikan si tua itu pergi, lalu dia berbalik dan berbicara kepada pria berwajah tampan namun muram itu. "Ayo kembali." Shira hendak pergi, tetapi pria itu mencengkeram tangannya. Shira bisa merasakan kemarahan pria itu, dan begitu pintu lift terbuka,
pria itu mendorongnya ke dinding lift. Dengan wajah mereka bertemu dan hidung mereka hampir bersentuhan, dia bisa merasakan napasnya yang marah di wajahnya. Shira melotot ke arah Kenzo saat dia mencoba mendorongnya, dan suaranya dipenuhi peringatan saat dia berkata, "Apa yang kamu lakukan, Kenzo?" Tatapan mata lelaki itu gelap dan dalam, bagaikan panci tinta yang terbalik. Ia menggertakkan giginya dan menggeram, "Shira, aku bisa memuaskanmu jika kamu butuh seorang lelaki." Pikiran Shira berkecamuk. Omong kosong apa yang diucapkan pria ini? Tepat saat itu, pintu lift terbuka dengan bunyi ding. Beberapa tamu hotel berdiri di luar, ternganga melihat pose mesra mereka. Shira langsung mendorong pria yang menindihnya dan berlari keluar lift, melarikan diri dari tempat kejadian. Ia memutuskan untuk melepaskan pria ini sekali ini, karena pria itu benar-benar menyelamatkannya malam ini. Setelah itu, Shira memutuskan untuk memanggil taksi pulang, tetapi dia tidak melihat ada taksi di pintu masuk hotel saat ini. Saat dia hendak berjalan lebih jauh ke jalan utama, suara rendah seorang pria terdengar di belakangnya. "Aku akan mengantarmu pulang." "Tidak apa-apa. Aku tidak ingin merepotkanmu," jawab Shira sambil menoleh ke arah pria itu. "Kenapa? Apa aku tidak bisa dipercaya olehmu?" Kenzo marah saat tangannya yang besar mencengkeram pergelangan tangan wanita itu, menariknya bersamanya saat ia berjalan menuju mobilnya. Karena wanita itu tidak bisa melepaskan diri, ia hanya bisa mengikutinya ke mobilnya sebelum Kenzo membuka pintu kursi penumpang dan mendorongnya masuk. Shira masuk tanpa daya. Ia telah mengalami cukup banyak kejutan malam ini, sehingga kakinya gemetar dan ia merasa seperti tubuhnya kosong. Teringat akan sesuatu, ia segera meraih ponselnya dan meliriknya untuk mengetahui bahwa pria itu belum membalas. Pada saat itu, ia sungguh berharap agar lelaki itu menghilang saja dari dunianya untuk selama-lamanya dan tidak muncul lagi. Kenzo belum lama menyetir ketika telepon Shira berdering. Itu panggilan dari Vano. Shira mengangkatnya. "Halo, Vano." Begitu Shira selesai berbicara, dia bisa merasakan tatapan tajam diarahkan padanya. "Halo, Shira. Kamu menelepon? Aku sedang sibuk tadi, jadi aku tidak menyadarinya." Suara Vano terdengar sangat menyesal. "Sekarang sudah baik-baik saja, jangan pedulikan aku." "Aku tidak sengaja menekan tombol yang salah," kata Shira sambil berusaha bersikap sealami mungkin. "Sampai jumpa besok siang, lalu kita bisa makan siang bersama." "Tentu. Sampai jumpa besok siang. Apakah kamu merindukanku?" "Aku sangat merindukanmu." Vano mengambil kesempatan itu untuk mengaku. "Baiklah, sampai jumpa besok." Shira tertawa saat mengakhiri panggilan. Saat ia menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas, suara rendah dan kesal seorang pria bertanya di sampingnya, "Jadi, orang pertama yang kamu hubungi untuk meminta bantuan adalah Vano?" Shira tertegun, tetapi mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Ya, tetapi Vano tidak mengangkatnya." "Jadi saat kamu mendapat masalah, orang pertama yang kamu pikirkan bukanlah aku, melainkan Vano?" Tanya lelaki itu lagi, seolah mencari konfirmasi. "Terima kasih untuk malam ini." Apapun yang terjadi, Shira sangat berterima kasih atas bantuannya. "Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku?" Kenzo menoleh untuk menatapnya, dengan tatapan penuh arti di matanya. Shirk mengerutkan bibirnya. "Aku akan mentraktirmu makan." "Baiklah kalau begitu."
Batalkan janji makan siang dengan Vano besok, dan traktir aku makan siang saja, kata pria itu dengan sengaja. Shira bingung. Mengapa dia bersikeras pada hari esok? Baiklah, aku akan mentraktir Vano makan malam saja, jadi makan siangnya untukmu. Shira mengatur ulang jadwalnya. Tanpa diduga, pengaturan ini membuat pria itu semakin kesal. Jadi, Vano lebih penting daripada aku bagimu? Tanyanya sambil mendengus. Shira terdiam. Apa yang membuat pria ini cemburu? Aku sudah kenal Vano selama beberapa tahun, tetapi Kenzo dan aku baru saling kenal sebentar. Lagi pula, bukankah Vano sepupunya? Apa hubungannya? Shira mendesah dan tersenyum jengkel. Baiklah, Presiden Wiharja. Bagaimana dengan ini? Aku akan mentraktir kamu makan siang dan makan malam besok. Dia akan memiliki waktu seharian untuk dirinya sendiri, jadi dia pasti bahagia sekarang, kan? Namun, nada bicara Shira yang dipaksakan tidak berhasil mengangkat suasana hati pria itu. Sebaliknya, Kenzo merasa seolah-olah Shira dipaksa untuk mentraktirnya makan. Kenapa kamu membiarkan si brengsek itu pergi, bukannya menyerahkannya ke polisi? Dan bagaimana kamu bisa muncul di hotel itu? Kenzo masih ingin tahu alasannya. Shira berbohong dengan santai. Aku ditipu untuk masuk ke hotel. Aku bahkan tidak kenal pria itu. Siapa yang menipumu? Seseorang yang kukenal saat makan. Jadi kamu yakin akan membiarkannya? Kenzo terus menginterogasi. Shira tidak dapat terus bercerita, jadi dia bergumam, iya. Ingat ini, Shira. Apapun yang kamu butuhkan, sebaiknya kamu tanyakan padaku terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. Setidaknya aku tidak akan melakukan sesuatu yang licik padamu, Kenzo mengingatkan. Shira belum siap untuk setuju dengannya, karena dia telah memanfaatkannya berkali-kali, dan dia dapat meminta pertanggungjawabannya jika dia mau. Baiklah, tentu. Shira hanya menanggapinya dengan basa-basi. Semakin Kenzo memikirkannya, semakin marah ia ketika teringat bagaimana mereka membiarkan si brengsek itu pergi begitu saja. Tepat saat itu, telepon mobil Kenzo berdering dan nama Nindya muncul di panel kontrol. Dia tidak mengangkat telepon itu, hanya memandangnya saja. Tetapi ketika Shira melihat nama Nindya, rasa jijik melintas di matanya. Nada deringnya masih berbunyi, tetapi Kenzo tidak bergerak untuk mengangkat telepon itu, membiarkan deringnya berhenti dengan sendirinya. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya? Bagaimana kalau pacarmu sedang dalam keadaan darurat? Shira bertanya dengan sengaja. Nindya bukan pacarku. Kami hanya teman, balas Kenzo. Oh, teman yang saling menghangatkan. Shira tak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan hinaan. Kenzo menatapnya, lalu bertanya dengan suara serak, jadi, kamu terganggu dengan pikiran bahwa aku tidur dengannya? Shira membalas pertanyaan itu. Kenapa harus begitu? Aku tidak peduli dengan siapa kamu tidur. Itu bukan urusanku. Wajah Kenzo menjadi gelap, dan alisnya berkerut. Setiap kata yang diucapkan wanita ini selalu membuatnya jengkel. Suasana di dalam mobil terasa tegang dan canggung, begitu tebal hingga Shira Nugraha merasa tidak nyaman. Saat Kenzo Wiharja fokus menyetir, Shira meliriknya diam-diam. Lampu jalan memantulkan bayangan lembut di wajah tampannya, menonjolkan setiap garis yang sempurna. Ia mengenakan kemeja putih yang masih rapi meski seharian beraktivitas,
membuat penampilannya terlihat begitu tegas dan berwibawa, seolah-olah Tuhan sendiri telah menciptakan garis-garis wajahnya dengan sempurna. Shira harus mengakui, Kenzo adalah pria yang luar biasa sempurna. Tidak ada satupun kekurangan yang bisa ditemukan padanya. Ketika mobil semakin mendekati kompleks apartemennya, Shira tak bisa menahan desahan lega. Pulang, akhirnya, pikirnya dalam hati. Bagaimanapun juga, Kenzo telah banyak membantu malam ini dan memastikan Shira kembali dengan selamat. Terima kasih banyak untuk malam ini, Tuan Wiharja, ucapnya tulus. Jika kamu menghadapi masalah yang sama di masa depan, pastikan aku adalah orang pertama yang kamu hubungi. Jika kamu meminta bantuan orang lain, aku mungkin tidak akan membantumu lagi, jawab Kenzo dengan tegas. Shira terdiam sejenak, kebingungan dengan pernyataan itu. Haruskah ia mempertimbangkan urutan orang yang dihubunginya ketika butuh bantuan? Alasan macam apa itu? Namun, ia memilih untuk mengangguk setuju demi menenangkan pria di hadapannya. Baiklah, mengerti, jawabnya lembut. Kenzo memperhatikan Shira keluar dari mobil dengan tatapan yang rumit. Setiap kali wanita itu pergi, ada perasaan aneh yang merasukinya, seolah-olah ia ingin Shira tetap berada di sisinya selamanya. Pikiran itu membuat Kenzo mengernyitkan alis, sedikit marah pada dirinya sendiri karena betapa kuatnya pengaruh Shira terhadapnya. Setelah melihat Shira masuk ke kompleks apartemennya, Kenzo perlahan melajukan mobilnya. Tepat pada saat itu, ponselnya berdering lagi. Kali ini, ia memutuskan untuk menjawab panggilan dari Nindya Deagres. Halo. Ada apa, Nindya? Tanyanya datar. Kenzo, kamu di mana? Aku baru saja terbangun dari tidur dan mimpi buruk. Aku merasa sangat ketakutan. Tolong datang ke sini dan temani aku. Suara Nindya terdengar masih terguncang. Aku sedang sibuk. Aku akan meminta Erik untuk menemuimu, jawab Kenzo dengan tenang, merujuk pada asistennya. Tidak, aku ingin kamu, Kenzo. Hanya kamu yang bisa membuatku merasa aman, rengek Nindya sambil terisak. Aku benar-benar tidak bisa sekarang, Nindya. Jadilah gadis yang baik, ya? Kenzo mencoba menenangkan. Dengan suara kecewa, Nindya akhirnya menyerah. Baiklah, tapi kamu harus memberiku hadiah sebagai gantinya besok. Aku akan melupakan ini jika kamu melakukannya. Tentu saja. Apa yang kamu inginkan? Kenzo bertanya tanpa ragu, lebih suka memberikan kompensasi materi daripada melibatkan perasaannya. Sementara itu, di villa mewahnya, Nindya menutup telepon sambil menatap penuh kemarahan. Rencananya malam ini gagal total. Setengah jam sebelumnya, Afida telah memberitahu bahwa Shira telah diselamatkan oleh seseorang, dan yang lebih mengejutkan, penyelamatnya adalah Kenzo Wiharja sendiri. Rencana yang dirancang Nindya untuk menjatuhkan Shira hancur berantakan ketika Kenzo datang menolong. Namun, Nindya tetap berhasil menekan Shira untuk tidak melibatkan polisi, dan Satya, pria yang terlibat dalam konspirasi ini, berhasil melarikan diri. Meskipun tidak sesuai harapan, rencananya masih belum sepenuhnya gagal. Bagi Nindya, Shira kini berada dalam genggamannya. Suatu saat nanti, ia akan membuat Shira benar-benar jatuh. Sementara itu, Shira tiba di rumah dan mendapati ayahnya, Adam, telah menjaga Leon dengan baik. Shira berbaring di ranjang di samping putranya yang tertidur lelap, namun pikirannya tidak bisa berhenti memutar kejadian di hotel. Setiap kali dia memejamkan mata,
bayangan ciuman yang ia bagi dengan Kenzo terlintas kembali di benaknya. Apa yang kupikirkan tadi? Shira merasa malu. Di bawah pengaruh obat, dia telah membuang semua rasa malu dan menggoda Kenzo. Jika Kenzo tidak menghentikannya, mungkin segalanya bisa berjalan lebih jauh. Perasaan malu menyergapnya, dan Shira berharap bisa melupakan momen itu sepenuhnya. Di lain tempat, Adam pulang larut malam ke rumahnya, dan Rahel, istrinya, duduk di sofa dengan wajah kesal. Kamu kembali dari rumah putrimu lagi, kan? Rumah ini bukan lagi tempatmu. Sepertinya kamu lebih peduli pada Shira daripada keluargamu sendiri, omel Rahel dengan nada tajam. Adam mencoba menjelaskan, Shira sedang sibuk tadi. Namun, Rahel merasa ketakutan. Dia khawatir suaminya akan lebih memilih Shira untuk mengambil alih perusahaan daripada putri mereka, Livy. Meskipun Livy adalah putri mereka, Rahel tahu bahwa Shira lebih kompeten dan bertanggung jawab. Ketakutan Rahel adalah bahwa suatu hari Livy tidak akan mampu bersaing dengan Shira. Adam, aku hanya meminta agar kamu memberikan Livy hal yang sama seperti yang kamu berikan pada Shira. Jangan memihak, atau kita tidak punya alasan lagi untuk tetap bersama, kata Rahel dengan suara serak, matanya mulai memerah. Adam menghela napas dan berusaha menenangkannya. Baiklah, aku akan memperlakukan kalian dengan adil. Aku janji. Mendengar janji itu, Rahel memeluknya erat-erat, merasa lega untuk sementara waktu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.